Nah kawan, jumpa lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini saya akan bacakan sebuah berita lagi, lebih tepatnya informasi mengenai dasar pembuatan larangan mudik tahun 2021 kali ini. Nah, banyak sekali yang bertanya atau yang mempertanyakan hal-hal yang terkait kegiatan mudik yang akan dilakukan oleh beberapa pemudik. Dalam hal ini saya dapat catatan pada berita yang akan saya baca nanti ini bahwa harus dibedakan antara pemudik dan orang yang melakukan perjalanan dinas luar atau orang yang bukan pemudik. Jadi untuk lebih memperjelasnya, saya akan bacakan mengenai aturan tersebut yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19. Oke, untuk mempersingkatnya akan saya bacakan berita dari Detik Travel. Detik Travel ini masih jadi satu dengan Detik News ya. Nah, saya bacakan dulu dasar beritanya. Detik Travel, Kamis 22 April 2021 jam 10.56 WIB. Nah, dengan judul urungkan niat masyarakat mudik, syarat perjalanan kian ketat mulai 22 April hingga 24 Mei. Jadi saya bacakan di sini. Jakarta, Satgas Penanganan COVID-19 memutuskan untuk mengetatkan syarat perjalanan selama 22 April hingga 24 Mei. Aturan baru untuk mengurungkan niat masyarakat mudik ini sudah dikeluarkan hari ini, yakni sejak diterbitkannya informasi ini ya, 22 April. Nah, selanjutnya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau Satgas COVID-19 mengeluarkan Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus disease tahun 2019 atau COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Jadi ini sudah ada aturan mengenai larangan mudik tahun 2021. Nah, setelah itu Satgas juga mengeluarkan adendum mengenai untuk memperjelas dari isi peraturan itu. Nah, untuk itu saya bacakan selanjutnya. Kepala BNPB selaku Ketua Covid Satgas 19 Doni Monardo menegaskan maksud dari adendum atau tambahan klausul surat edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN selama H-14 peniadaan mudik, yakni tanggal 22 April sampai 5 Mei, dan H+7 peniadaan mudik, yakni tanggal 18 Mei sampai 24 Mei. Jadi sebenarnya aturannya itu pada tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei, tapi ada adendum H-1 sama H+7. Saya lanjutkan. Sementara selama masa peniadaan mudik 6 Mei sampai 17 Mei 2021 tetap berlaku surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Nah, di sini dibacakan tujuan adendum surat edaran yang diteken pada tanggal 21 April ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik dikeluarkan atau diberlakukan. Ini kata Doni dalam siaran pers seperti dikutip dari CNBC Indonesia pada hari Kamis tanggal 22 April. Nah, di sini itu aturan sudah diterbitkan, namun dikeluarkan lagi adendum untuk memperjelas. Jadi adapun periode H-14 menjelang masa peniadaan mudik tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 yang dimaksud dalam adendum surat edaran ini berlaku pada tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei. Sementara itu periode H+7 pasca peniadaan mudik
tanggal 6 itu sampai tanggal 17 Mei. Yang dimaksud dalam addendum surat edaran ini berlaku pada tanggal 18 Mei sampai 24. Jadi sebenarnya pemberlakuan aturan ini sejak tanggal 6 Mei sama 17 sampai 17. Cuman di dalam situ ditambahi addendum. Berita saya skip saja. Saya hanya ingin menunjukkan beberapa dasar atau isi dari ketentuan aturan itu. Ini ada poin A hingga seterusnya. Nanti saya bacakan yang penting saja sebagai dasar kita melakukan perjalanan. Nah, selain ini saya akan bacakan. Selain itu, berlaku ketentuan khusus pengetatan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) pada periode menjelang masa pendataan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai tanggal 5 Mei dan pasca pendataan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai tanggal 24 Mei 2021. Nah, ketentuan secara rinci sebagai berikut. A. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes rapid test atau PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes Ginus C19 di bandar udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dalam mengisi e-hack Indonesia. Nah, itu tadi syarat yang pertama di poin A ya. Selanjutnya poin B ini adalah pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif. Jadi saya skip aja ini hingga poin C. Ya, saya akan bacakan mengenai perjalanan darat aja yang antar wilayah ya. Yang C adalah pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat dan seterusnya. Saya lompati saja. Yang D, khusus perjalanan rutin dengan roda transportasi laut dan seterusnya. Yang E, pelaku perjalanan kereta api antar kota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR atau rapid antigen. Ya sama, nanti sampelnya yang diambil adalah 1 kali 24 jam sebelum perjalanan. Nah, yang F ini saya bacakan adalah pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen atau tes Ginus C19 apabila diperlukan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 daerah. Jadi masing-masing daerah memberi ketentuan untuk bisa menunjukkan surat rapid test, tapi tidak menutup kemungkinan akan melakukan pengetesan secara acak. Nah, ini saya baca poin selanjutnya, yakni poin I. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes PCR atau RT-PCR sebagai syarat perjalanan. Nah, yang selanjutnya, apabila ini poin J, apabila hasil tes RT-PCR rapid test antigen tes Ginus C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan wajib untuk melakukan tes diagnostik melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan. Nah, ini saya lanjutkan ini. Selain itu, ketentuan lain yakni ada ketentuan lain selain poin A sampai poin K tadi. Selain ketentuan lain yakni perjalanan orang selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada huruf G1 Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus selama bulan puasa. Nah, ini menariknya ya, isi penjelasan dari addendum itu adalah sebagai berikut. Adapun yang dikecualikan ialah bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa kepentingan non mudik antara lain bekerja atau perjalanan dinas. Yang kedua adalah kunjungan keluarga sakit,
Yang berikutnya adalah kunjungan duka anggota keluarga meninggal. Yang berikutnya adalah ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga. Yang berikutnya kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang dan kepentingan non mudik tertentu lain yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat. Nah, jadi itu sebagian yang dikecualikan ya. Jadi ada pekerja non mudik ya, ada perjalanan non mudik yang harus dilengkapi dengan surat, termasuk nanti dari surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. Nah, ini poin berikutnya adalah nomor 2 dari keterangan itu adalah kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang akan memberlakukan kriteria persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya secara rinci dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan Adendum Surat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tahun 2021 nomor 13 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran virus disease 2019 selama bulan suci Ramadan. Nah, jadi perjalanan mudik ini bisa dibedakan melalui berita ini, yakni apabila Anda sedang melakukan perjalanan pulang kerja, itu saya rasa masih diperbolehkan karena masuk kategori non mudik. Jadi yang dikecualikan di sini adalah kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik, antara lain bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang, dan kepentingan non mudik tertentu lain yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa. Nah, inilah yang dikecualikan. Artinya kalau kita pada kategori kita menjalankan perjalanan itu non mudik, tentunya kita juga dilengkapi dengan surat-surat ya. Jadi bisa dibedakan dan berlaku surat-surat pemberlakuan aturan ini, adendum ini adalah sejak tanggal 22 April hingga tanggal 24 Maret. Jadi itu isi dari berita yang saya baca kali ini yang bersumber dari Detik Travel ya. Jadi Anda juga jika melakukan mudik maka persyaratannya cukup ketat ya. Jadi harus ada tes PCR yang hasilnya keluar 24 jam sebelum pemberangkatan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya bacakan beritanya kali ini sebagai dasar agar Anda memiliki pengetahuan mengapa aturan ini dibuat dan isinya apa saja. Jadi Anda bisa menggunakan informasi ini untuk penguat memutuskan apakah Anda lanjut bekerja atau melanjutkan perjalanan pada masa mudik ini atau tetap di rumah saja. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik like ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe sekarang juga. Oke, terima kasih dan selamat menyaksikan video-video berikutnya.